Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Maisarah. Hari ini kita akan belajar tentang Accurate Online untuk membahas soal UD Covida. Pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pembuatan database perusahaan. Oleh karena itu, untuk pertemuan ini kita akan menginput transaksi-transaksi yang terdapat di dalam UD Covida. Sebelum kita memulai menginput transaksi soal UD Covida, ada baiknya kita melakukan pembacaan doa. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Selanjutnya, kita ketik Accurate ID Setelah ada di halaman Accurate ID, seperti biasa, kita klik Login. Masukkan nomor handphone atau email yang sudah kalian daftarkan. Masukkan password. Selanjutnya, klik Login. Setelah itu, kita klik UD Covida di dalam database Accurate Online kita. Di tampilan Accurate Online akan ada berita, oleh karena itu, jika mengganggu pembelajaran, bisa kita tutup jendela beritanya. Kita tutup juga catatan rilisnya. Terapkan seperti ini. Ini adalah aktivitas terakhir kalian yang kalian kerjakan, dan ini bisa buat kendali pada saat kalian sudah menginput transaksi. Kalian bisa refresh di sini. Yang tanda circle atau lingkaran ini bisa kalian refresh. Nah, nanti di situ semua transaksi yang kalian lakukan akan terekam, dan pada saat ada transaksi yang salah, kalian bisa mengklik transaksi yang salah dan memperbaiki, atau kalian delete, selanjutnya kalian buat transaksi yang baru, seperti itu. Setelah tampilan seperti ini, kita buka soal UD Covida-nya. Untuk mempermudah, maka Ibu buat tampilan accurate-nya diperkecil. Walaupun agak sedikit beda ya. Kalau tampilan full-nya ini terlihat lampu indikasi. Ya, apabila dia berkedip hijau, maka berhasil tersimpan oleh accurate. Kalau yang misalnya dia berkedip berwarna merah, biasanya ada kesalahan dalam penginputan data kita. Tapi tidak masalah, nanti akan Ibu arahkan. Oke, kita perkecil dahulu tampilannya. Setelah itu kita lihat soal UD Covida. Kita lihat langsung transaksi awalnya. Transaksi pertama, pengeluaran kas, keterangan untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Maka apabila ada transaksi bukti pengeluaran kas ini, maka kita berkaitan dengan menu atau fitur kas dan bank. Kita klik menu atau fitur kas dan bank. Setelah itu kita klik pembayaran karena kita melakukan pengeluaran. Kita klik kas dan bank yang kita pilih, yaitu cash in bank, bukan petty cash ya. Kita mengeluarkan pakai cash in bank. Nomor buktinya bisa kita tulis.
BKK 12 strip 1. Tanggalnya adalah tanggal 1 Desember 2020. Nomor ceknya adalah CP12-001. Jika fitur atau menu yang di atas sudah terisi semuanya, baru kita ke bawahnya, yaitu dengan mencari akun perkiraan. Apabila kita membayar gaji karyawan bulan November, berarti sudah menjadi biaya utang biaya atau accrued expense. Maka kita klik, kita cari accrued expense, kodenya 2. Nah, accrued expense atau expense payable ya, hutang biaya. Kita klik, kita isi jumlahnya yaitu sebesar 2.925.000. Lanjut. Kita lihat sudah masuk. Kita klik di bawahnya seperti huruf I, kita info lainnya kita klik. Nah, ada catatan, kalian boleh memberi catatan yaitu pembayaran gaji bulan November. Oke, kita balik lagi ke menu utama rincian pembayarannya, kita klik. Kalau sudah oke, tidak ada yang salah, kita bisa simpan. Klik simpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan, berarti ini adalah kedip-kedip berwarna hijau. Oke, selanjutnya kita ke transaksi 2. Transaksi kedua ini masih berkaitan dengan pengeluaran. Pengeluaran dengan menggunakan voucher kas kecil, berarti berkaitan dengan petty cash, maka pembayarannya tidak usah ditutup. Jendela pembayarannya tidak usah ditutup karena masih berkaitan dengan cash in bank dan pembayaran. Selanjutnya adalah yang kita pilih adalah kita klik petty cash, kita klik petty cash. Nomor buktinya adalah F12 strip 1. Tanggalnya adalah Desember 2020. Keterangannya untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Oleh karena ini kita butuh akun perkiraan berupa expense, advertising expense. Kita cari kode 6. Kita isi 675.000. Lanjut. Setelah itu info lainnya kita klik. Catatan bisa kalian tulis pembuatan brosur iklan. Kembali lagi kepada rincian pembayaran. Setelah kita yakin sudah diisi dengan benar, maka bisa kita klik simpan. Nah, telah berhasil disimpan, berarti kedap-kedip berwarna hijau. Selanjutnya masuk ke dalam transaksi ketiga, yaitu bukti penerimaan kas. Kembali lagi ke Accurate Online bahwa jendela yang masih terbuka adalah tentang pembayaran. Oleh karena itu, kita harus menutup jendela pembayaran. Kita tutup dengan tanda silang. Selanjutnya kita buka penerimaan penjualan. Kenapa penerimaan penjualan? Karena menerima kasnya adalah untuk pelunasan faktur.
Kita klik penerimaan penjualan. Diterima dari pelanggan kita klik JBLX. Metode pembayarannya dilakukan cash in bank. Metode pembayarannya yaitu dengan cek atau giro. Nomor ceknya adalah BS21. Tanggal transaksinya 3 Desember 2020. Tanggal ceknya adalah sama 3 Desember 2020. Nomor buktinya bisa kita tulis dengan mengklik tanda pensil. Kita klik yaitu BKM 12 strip 1. Setelah data di awal sudah kita isi semua, maka kita klik ambil, kita checklist F1112 disesuaikan dengan soal faktur F1112, klik lanjut. Di bawah nilai pembayarannya masih 0, maka kita harus mengklik circle yang bentuknya seperti lingkaran. Kita klik agar nilai pembayarannya muncul di kolom nilai pembayaran. Kita klik circle, refresh. Nah, setelah sudah ada nilai pembayarannya, di bawah juga sudah ada ya, 34.100.000. Kita klik info lainnya. Ini bisa kalian isi dengan pelunasan faktur F1112. Setelah itu kita ke rincian pembayaran. Setelah kita yakin sudah benar, maka kita klik simpan. Transaksi ini berhasil tersimpan. Selanjutnya adalah transaksi keempat. Transaksi keempat berkaitan dengan voucher kas kecil, berarti jendela penerimaan penjualan bisa kita tutup. Kita klik tanda close. Sebelum kita melanjutkan kepada voucher kas kecil, ada baiknya kita bisa melakukan refresh, yaitu dengan mengklik tanda refresh atau bentuknya seperti circle atau lingkaran kecil yang ada di sebelah kiri. Kita klik refresh sehingga transaksi terakhir saat kita penerimaan penjualan BKM 12.1 sudah terekam. Oke, selanjutnya kita ke transaksi keempat, voucher kas kecil untuk pembayaran rekening listrik dan telepon bulan lalu. Berarti ini berkaitan dengan cash and bank. Kita klik cash dan bank. Kita klik pembayaran. Kita klik petty cash. Kita melakukan pembayaran dengan menggunakan petty cash. Nomor buktinya bisa kita klik dengan kita bisa tulis dengan mengklik tanda pensil F12 strip 2. Tanggalnya 4 Desember 2020.
Karena kita mau membayar rekening listrik dan telepon bulan lalu, berarti ini berkaitan dengan akun expense payable. Kita cari akunnya expense payable kode 2. Kita ketik nominalnya 975.000. Klik lanjut. Kita klik info lainnya. Di catatan bisa kita tulis pembayaran listrik dan telepon bulan November. Penerimanya kantor PLN dan PT Telkom. Kalau sudah, kita ke rinci pembayaran kembali, kita klik. Setelah itu kita klik simpan. Pembayaran berhasil disimpan, berarti kedip berwarna hijau. Selanjutnya kita ke transaksi 5. Di dokumen transaksi kelima yaitu ada faktur penjualan, berarti tidak ada kaitannya dengan pembayaran. Oleh karena itu, jendela pembayaran dapat kita tutup dengan mengklik tanda silang. Selanjutnya, transaksi nomor 5 yaitu ada faktur penjualan. Oleh karena itu, kita klik penjualan. Kita klik faktur penjualan. Kita pilih nama pelanggan disesuaikan dengan soal yaitu Digital Alex. Tanggal transaksinya yaitu 6 Desember 2020. Nomor faktur bisa kita ketik dengan mengklik tanda pensil. Setelah itu, kita ketik F12 strip 1. Selanjutnya, kita isi barang yang kita ingin jual, yaitu disesuaikan dengan soal, yaitu 9 HP Pavilion 14 dan 7 Dell Inspiron 15. Kita cari barang dan jasa. Yang pertama adalah XP, disesuaikan dengan soal. Jumlah kuantitasnya adalah 9. Harga per unitnya 18 juta. Harga totalnya 162 juta. Setelah itu, kita klik lanjut. Berikutnya, kita pilih barang. Kita klik Dell Inspiron 15. Dengan kuantitas 7 unit, harga per unit adalah 14 juta. Dengan total harga, kita klik 98 juta, lalu klik lanjut. Selanjutnya, kita klik info lainnya. Halaman ini perlu ada penyesuaian, yaitu kita lihat ada nomor PO, kita sesuaikan dengan soal. Di soal tidak ada nomor PO, maka tidak perlu diisi. Tanggal pengiriman, di soal tanggal kirim adalah 6 Desember 2020, maka kita ganti tanggal 6 Desember 2020.
kita fullkan dulu 2020 Desember tanggal 6. Oke. Kita kecilkan lagi layarnya. Oh, nomor purchase order ada nih. Purchase order yaitu 121, tanggal kirim 6 Desember, barang kena pajak, pengiriman bisa oleh kurir, kita ketik kurir. Syarat pembayaran N/30. Kalau sudah selesai, kita klik biaya lainnya. Kalau misalnya ada biaya lainnya, kita klik. Nah, ini untuk misalnya ada biaya kirim atau biaya-biaya lainnya. Jika tidak ada, kita kembali lagi ke menu rincian barang. Kita klik rincian barang. Setelah sudah yakin sama totalnya yaitu 286 juta dengan yang ada di soal, maka kita bisa mengklik tanda simpan. Faktur penjualan berhasil disimpan. Oke. Berikutnya adalah transaksi ke-6. Transaksi ke-6 yaitu bukti pengeluaran kas untuk melunaskan faktur FK 2011. Oleh karena itu, tidak ada sangkut pautnya dengan faktur penjualan, maka jendela faktur penjualan dapat kita tutup. Pengeluaran kas untuk membayar hutang atau melunasi faktur FK 2011 maka berkaitan dengan fitur pembelian. Kita klik pembelian. Kita klik pembayaran pembelian. Pembayaran dilakukan kepada, kita klik daftar pemasok, kaca pembesar, kita cari PT Margonda. Kita klik PT Margonda. Metode pembayarannya yaitu kita klik cash in bank. Pembayarannya melalui metode cek atau giro dengan nomor ceknya adalah CP12002. Tanggal pembayarannya dilakukan tanggal 6 Desember 2020. Tanggal ceknya juga tanggal 6 Desember 2020. Setelah itu kita klik ambil, kita klik ambil data yaitu FK 2011, harus ada checklistnya. Lalu kita klik lanjut. Nilai pembayaran masih 0. Di bawah ada kolom nilai pembayaran masih 0. Supaya dia terisi sebesar 28.600.000, maka kita harus melakukan refresh. Refresh yang ada di hitung nilai pembayaran. Hitung nilai pembayaran itu adalah refresh yang berbentuk circle. Kita klik. Muncul 28.600.000, maka nilai pembayaran yang di paling bawah pojok kanan akan ada sama dengan total pembayaran sebesar 28.600.000. Setelah selesai transaksi, kita cek info lainnya. Kita klik info lainnya dan bisa kita kasih keterangan yaitu pelunasan faktur FK 2011. Jika sudah selesai, kita kembali lagi kepada rincian pembayaran.
Jika sudah yakin penginputan transaksi sudah benar, maka kita bisa mengklik simpan. Nah, ini nomor buktinya belum kita ganti. Kita bisa mengklik tanda pensil dan kita isi menjadi BKK 12-2. Setelah itu, kita bisa klik simpan. Pembayaran pembelian berhasil disimpan. Oke, berarti sudah berkedip-kedip berwarna hijau. Selanjutnya kita ke transaksi ke-7. Transaksi ke-7 berkaitan dengan nota kredit atau retur. Karena tidak ada berkaitan dengan pembayaran pembelian, maka jendela pembayaran pembelian dapat ditutup dengan mengklik tanda silang. Selanjutnya kita memasuki transaksi ke-7, yaitu nota kredit atau retur penjualan. Kita klik penjualan, klik retur penjualan, kita pilih pelanggan, Digital Alex disesuaikan dengan soal, tanggal retur yaitu 7 Desember 2020. Retur dari faktur, kita cari fakturnya, kita klik kaca pembesar, akan muncul F12.1 disesuaikan dengan soal. Kita klik F12-1. Jangan lupa untuk mengetik nomor bukti dari retur, yaitu kita bisa mengklik tanda pensil. Setelah itu kita ketik NK12-1. Selanjutnya kita klik ambil. Kita sesuaikan dengan soal, yaitu pertama adalah XP 2 unit. Kita klik yang XP-nya saja, berarti Dell-nya kita hilangkan checklist-nya. Klik lanjut. Setelah itu kita klik kolom XP-nya kita klik supaya muncul rincian barang. Setelah itu kita ganti kuantitasnya menjadi 2 unit dengan harga per unitnya 18 juta disesuaikan dengan soal. Kita klik harga total harga, kita klik, muncul 36 juta, sudah sesuai dengan soal. Lalu kita klik lanjut. Selanjutnya kita klik ambil kembali, klik ambil. Yang kedua datanya yang kita mau ambil yaitu adalah Dell Inspiron 15. Oleh karena itu yang XP Pavilion 14 checklistnya harus kita hapuskan. Lalu klik lanjut. Langkah berikutnya kita klik Dell Inspiron, kita klik tabel Dell Inspiron, akan muncul rincian barang. Setelah itu kita ganti kuantitasnya menjadi 1 dengan harga
per unitnya 14 juta, klik total harga. Setelah sudah sama dengan soal, kita klik lanjut. Kolom total yang ada di sebelah pojok kanan bawah sudah menunjukkan 55 juta, sudah sesuai dengan soal. Maka sebelum kita mengklik simpan, ada baiknya kita klik info lainnya. Di sini ada data barang kena pajak, tanggal faktur 6 Desember 2020, nomor faktur pajak tidak ada di dalam soal, tidak perlu kita tulis. Nomor dokumen retur, dapat kita tulis nomor dokumen retur, berarti kita tulis nomor transaksinya, yaitu NK 12 strip 1. Dari alamat bisa kita klik Jalan Yosudarso, nomor 49, keterangan retur penjualan. Mohon maaf, dari alamat dikirimnya kepada kita ya. Dikirimnya ke kita, berarti pengirimnya adalah dikirim dari alamat Jalan Mantang, nomor 83. Setelah itu, kita bisa ke rincian barang kembali. Kita klik rincian barang kembali. Ketika kita sudah yakin bahwa retur penjualan ini sudah benar diisi, maka kita bisa klik simpan. Retur penjualan berhasil disimpan. Selanjutnya kita lihat dokumen ke-8. Dokumen transaksi yang ke-8 berkaitan dengan voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko. Karena tidak ada kaitannya dengan retur penjualan, maka jendela retur penjualan dapat kita tutup dengan mengklik tanda silang. Voucher kas kecil berkaitan dengan fitur kas dan bank. Kita klik kas dan bank. Kita klik pembayaran. Kita pilih akun yang dibutuhkan, yaitu petty cash. Nomor petty cash-nya bisa kita isi dengan mengklik tanda pensil F12-3. Tanggal bisa kita ganti 09/12/2020. Karena keterangannya untuk pembelian perlengkapan toko, maka akun perkiraan yang dibutuhkan adalah store supplies. Kita cari store supplies. Nah, setelah itu kita ketik jumlah nominalnya, yaitu 900.000. Klik lanjut. Kita klik info lainnya. Catatan bisa kita klik, kita tulis pembelian perlengkapan toko. Penerima adalah toko super. Setelah itu kita
klik simpan. Pembayaran berhasil disimpan. Transaksi ke-8 berkaitan dengan bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur C15234. Karena tidak ada kaitannya dengan kas dan bank, maka jendela pembayaran kas dan bank dapat kita tutup. Transaksi ke-9 berkaitan dengan pembelian. Kita klik pembelian, klik pembayaran pembelian. Pembayaran kepada PT Sahabat, maka kita cari dengan mengklik kaca pembesar dan cari PT Sahabat Jaya. Bukti pengeluaran kasnya bisa kita ketik dengan mengklik tanda pensil dan ketik BKK 12-3. Tanggal dibayarkannya yaitu tanggal 9 bulan 12 2020. Metode pembayarannya adalah dengan cash in bank. Kita isi dengan cash in bank. Metodenya dengan cek atau giro. Nomor ceknya adalah CP12003. Tanggal ceknya adalah 9 bulan 12 tahun 2020. Setelah itu kita klik ambil. Kita lihat datanya, sudah ada checklist, maka bisa kita klik lanjut. Setelah itu kita refresh dengan mengklik tanda circle atau lingkaran yang berwarna hijau. Sehingga muncullah nilai pembayaran sebesar 23.100.000 dan nilai pembayaran di paling bawah sebesar 23.100.000. Setelah itu kita klik info lainnya. Kita beri keterangan pelunasan faktur C15234. Kita kembali lagi kepada rincian pembayaran dengan mengklik di atas logo info lainnya dan kita klik simpan. Pembayaran berhasil disimpan. Kita lanjut ke transaksi 10. Transaksi 10 terdapat faktur pembelian. Karena tidak ada hubungan dengan pembayaran pembelian, maka jendela pembayaran pembelian pada Ekurat Online bisa kita tutup dengan mengklik tanda silang. Transaksi ke-10 berkaitan dengan faktur pembelian, maka kita klik pembelian dan klik faktur pembelian. Kita isi pemasoknya dengan mengklik kaca pembesar. Kita cari PT Margonda. Tanggal pembelian adalah 10 Desember 2020. Nomor fakturnya bisa kita isi F05.
Setelah itu kita ambil barang atau pilih barang, yaitu dengan mengklik kaca pembesar. Yang pertama adalah XP Pavilion 14, kita klik. Kita isi kuantitasnya 11 XP dengan nilai harga pembelian adalah 16 juta per unit. Kita klik total harga, muncul total harga 176 juta sama dengan soal, maka kita klik lanjut. Kita pilih barang yang kedua, yaitu Dell Inspiron 15, dan kita isi kuantitasnya 10. Harga pembelian 12.500.000 per unit. Kita klik total harga 125 juta sama dengan soal, kita klik lanjut. Setelah itu kita klik info lainnya. Tanggal pengiriman yaitu 10 Desember 2020. Pengiriman dilakukan oleh kita boleh dikosongkan karena di soal tidak ada keterangan, atau bisa kita tulis dengan kurir. Kita tulis dengan kurir, terus kita klik enter. Syarat pembayaran net 30 sama dengan soal. Setelah itu kita kembali lagi kepada rincian barang. Kita klik rincian barang. Setelah itu kita lihat total keseluruhan yaitu 131.100.000 sama dengan soal, maka kalau sudah yakin di input dengan benar maka kita klik simpan. Faktur pembelian berhasil disimpan. Selanjutnya kita input transaksi ke-11. Transaksi ke-11 berkaitan dengan nota kredit yang dikirimkan PT Margonda kepada UD Covida. Oleh karena itu, ini berkaitan dengan nota debit untuk UD Covida. Karena tidak ada kaitannya dengan faktur pembelian yang ada di jendela Accurate Online yang sedang terbuka, maka jendela faktur pembelian dapat kita tutup. Dokumen transaksi ke-11 ini adalah nota kredit yang dikirimkan PT Margonda kepada UD Covida. Oleh karena itu, UD Covida menganggapnya adalah nota debit sehingga berkaitan dengan pembelian. Kita klik pembelian, retur pembelian. Pemasoknya kita cari PT Margonda. Tanggal returnya adalah 11 Desember 2020. Nomor fakturnya bisa kita isi dengan klik tanda pensil dan kita ketik NK strip 1. Retur dari faktur kita klik tanda kaca pembesar. Kita cari dengan mengklik tanda kaca pembesar. Kita lihat di sini ada F05 sesuai dengan soal. Kita klik faktur F05. Klik ambil. Nah, setelah itu kita lihat ke soal bahwa data yang pertama adalah XP Pavilion 14, barang yang diretur sebanyak 1 unit. Maka
Yang di checklist hanya XP Pavilion 14. Dell Inspiron 15 kita hilangkan checklistnya dahulu. Setelah itu klik lanjut. Lalu kita klik kolom HP 14, kita klik HPP 14, kuantitasnya kita ganti menjadi 1, total harga kita klik. Di situ tercantum total harga 16 juta, lalu kita klik lanjut. Selanjutnya kita klik kembali ambil. Kita hilangkan checklist HP Pavilion 14. Lalu klik lanjut. Berikutnya kita klik DL15. Kuantitasnya kita rubah menjadi 2. Total harga kita klik sehingga timbul sebesar 25 juta. Klik lanjut. Selanjutnya kita klik info lainnya. Tanggal faktur 10/12/2020 sudah benar. Oke, tidak perlu ada yang diisi kembali. Kita kembali ke rincian barang. Setelah itu kita lihat total keseluruhannya sebesar 45.100.000 sama dengan yang ada di soal, dan setelah kita yakin telah menginput transaksi dengan benar, maka kita klik simpan. Retur pembelian berhasil disimpan. Kita lanjut ke transaksi 12. Transaksi ke-12 berkaitan dengan bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur F12-1. Karena tidak ada hubungannya lagi dengan retur pembelian, maka jendela retur pembelian di dalam Accurate Online bisa kita tutup. Berikutnya, kita klik penjualan. Klik penerimaan penjualan. Diterima dari, kita klik kaca pembesar. Klik Digital Alex, disesuaikan dengan soal. Buktinya, bukti penerimaan kas bisa kita klik tanda pensil dan tulis dan ketik BKM 12-2. Tanggal dibayarkan yaitu 12 Desember 2020. Metode pembayaran dengan cash in bank, maka kita klik cash in bank. Metode pembayarannya dengan cek atau giro. Nomor ceknya adalah SS142. Tanggal pencairan adalah 12 Desember 2020. Nilai pembayaran jangan diisi terlebih dahulu. Kita klik ambil. Kita pilih transaksi yang sesuai dengan transaksi nomor 12, yaitu faktur F12-1. Oleh karena itu, F11-25 kita hilangkan checklistnya. Setelah itu klik lanjut. Klik info lainnya, isi keterangan pelunasan faktur F12-1. Tidak diisi juga tidak apa-apa ya. Kita lanjut, klik kembali kepada faktur. Setelah itu kita cek nilai pembayarannya dengan nilai pembayaran di bawah itu masih 0.
Oleh karena itu kita harus mengklik refresh, yaitu logo lingkaran yang berwarna hijau kita klik, sehingga muncul nilai pembayarannya sebesar 231 juta. Sesuai dengan soal. Setelah kita yakin bahwa transaksi ke-12 telah diinput dengan benar, maka kita klik simpan. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 13 berkaitan dengan nota kontan yang artinya terjadi penjualan secara tunai yang dilakukan oleh UD Kofida. Oleh karena itu, kita klik penjualan, klik faktur penjualan, cari pelanggan, penjualan tunai atau C005, tanggal dirubah menjadi 13 Desember 2020, nomor faktur kita isi KN01, selanjutnya kita pilih barang. Yang pertama adalah XP Pavilion 14, kita ganti kuantitasnya, 7 kuantitas dengan harga satuan 18 juta, dengan total harga 126 juta, sudah sesuai dengan soal, maka kita klik lanjut. Barang yang kedua, Dell Inspiron 15, kita ganti kuantitasnya menjadi 8 dengan harga 14.500.000 dengan total harga 116 juta. Setelah itu kita klik lanjut. Kita klik info lainnya. Nomor PO kita isi 122. Tanggal pengiriman kita ganti 13 Desember 2020. Pengiriman oleh kurir bisa kita klik dan enter. Setelah itu kita kembali kepada rincian barang. Total keseluruhan di Accurate Online sudah tercantum 266.200.000 sama dengan soal, tapi tidak langsung kita klik simpan. Karena ini adalah penjualan tunai, maka kita klik proses. Klik pembayaran. Setelah itu kita klik bank, cash in bank, metode pembayaran dilakukan oleh secara tunai, tanggal dibayarkannya adalah 13 Desember 2020. Nilai pembayaran di paling bawah halaman Accurate Online masih angka 0. Artinya belum kita refresh. Oleh karena itu kita klik refresh, tanda circle berwarna hijau. Setelah diklik akan muncul 266.200.000, sehingga di paling bawah sudah tertera nilai pembayaran sebesar 266.200.000. Maka setelah kita yakin penjualan tunai ini sudah terinput dengan benar, maka kita klik simpan. Selanjutnya kita ke transaksi 14 tentang bukti penerimaan kas, yaitu pelunasan faktur F1125. Kita klik penjualan, klik penerimaan penjualan, diterima dari, kita klik kaca pembesar, klik digital Alex. Nomor bukti bisa kita ketik BKM 12-3 tanggal 14 Desember 2020, metode dengan cash in bank, metode pembayaran dengan cek atau giro,
dengan nomor cek SS510. Tanggal ceknya 14 Desember 2020. Selanjutnya kita klik ambil. F1125 telah di checklist, maka kita klik lanjut. Nilai pembayaran pada kolom di bawah masih 0, oleh karena itu harus kita refresh dengan mengklik tanda circle pada kotak warna hijau, sehingga timbul angka nilai pembayaran 28.600.000. Setelah itu kita klik info lainnya, kita tulis pelunasan faktur F1125. Kembali lagi kita klik rincian faktur atau rincian penerima pembayaran. Setelah kita yakin telah terisi dengan benar, maka bisa kita klik simpan. Setelah itu kita ke transaksi 15. Di transaksi 15 ada bukti pengeluaran kas untuk melakukan pembayaran PPN untuk bulan November 2020. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan penerimaan penjualan, maka jendela penerimaan penjualan dapat kita tutup. Berikutnya kita klik kas dan bank, klik pembayaran, kita klik kaca pembesar, klik cash in bank, nomor cek CP12-004, nomor bukti kita ketik BKK 12-4, tanggal 15 Desember 2020, tanggal cek juga sama 15 Desember 2020. Setelah itu kita klik pilih akun perkiraan. Karena ini adalah PPN bulan November, maka kita cari akun PPN payable. Kita klik, kita masukkan nilainya yaitu sebesar 1.500.000. Klik lanjut. Setelah itu kita klik info lainnya. Catatan bisa kita tulis pembayaran PPN bulan November. Penerima kas negara. Setelah itu kita klik rincian kembali. Setelah sudah yakin pembayaran telah di-input dengan benar, maka kita dapat mengklik simpan. Pembayaran berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke transaksi 16. Transaksi 16 berkaitan dengan faktur penjualan. Oleh karena itu, jendela pembayaran dapat kita tutup. Berikutnya kita klik penjualan, klik faktur penjualan. Kita cari pelanggan JBLX tanggal 18 Desember 2020 dengan nomor faktur kita klik dan ketik yaitu F12-2.
Lanjut, klik kaca pembesar, kita cari barang XP Pavilion 14. Kita rubah kuantitinya menjadi 6 dengan harga 18.500.000. Total harganya kita klik sehingga berubah menjadi 111 juta sama dengan total harga yang terdapat pada soal. Selanjutnya kita klik lanjut. Pilih barang yang kedua, yaitu Dell Inspiron 15. Kuantitasnya kita ganti menjadi 4. Dengan harga unit 15 juta. Kita klik total harga, sehingga berubah menjadi 60 juta, sesuai dengan total harga yang tertera dalam soal. Selanjutnya kita klik lanjut. Setelah itu kita klik info lainnya. Kita tulis PO 123, tanggal pengiriman 18 Desember 2020. Pengiriman dilakukan oleh kurir. Syarat pembayaran atau terminnya net 30 sudah terisi semuanya. Oleh karena itu kita kembali ke rincian barang. Setelah yakin dengan totalnya, total akhirnya 188.100.000 sesuai dengan soal, maka kita bisa mengklik simpan. Faktur penjualan berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke transaksi 17. Transaksi 17 berkaitan dengan faktur pengeluaran kas. Transaksi 17 berkaitan dengan bukti pengeluaran kas, yaitu pelunasan faktur F05, sehingga jendela pada faktur penjualan dapat kita tutup. Dan kita klik pembelian, klik pembayaran pembelian. Pembayaran kepada, kita klik cari pemasok, kita pilih PT Margonda. Bukti pengeluaran kasnya dapat kita ketik PKK 12/5. Tanggal dibayarkan adalah 18 Desember 2020. Dibayarkan melalui cash in bank dengan metode cek atau giro. Nomor ceknya adalah CP 12/005. Selanjutnya dapat kita klik ambil. Disesuaikan dengan soal bahwa F05 sebesar 286 juta telah terchecklist, maka kita klik lanjut. Nilai pembayaran pada kolom di bawah masih dengan angka 0. Oleh karena itu perlu kita refresh dengan circle di kotak hijau, sehingga timbul angka 286 juta. Setelah kita yakin pembayaran hutang telah terisi dengan benar, maka kita bisa mengklik simpan. Pembayaran pembelian berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke transaksi 18. Transaksi ke-18 berkaitan dengan penerimaan kas. Oleh karena itu, jendela pembayaran pembelian dapat kita tutup. Bukti penerimaan kas dengan keterangan piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan pada bulan Oktober atas pelanggan vaksin
ternyata dapat dibayar kembali sekitar 60%. Karena ini berkaitan dengan piutang yang telah dihapuskan, maka kita masukkan ke dalam jurnal umum. Yaitu kita klik buku kas, klik jurnal umum, kita ganti tanggalnya yaitu 20 Desember 2020. Nomor buktinya bisa kita ketik BKM 12-4. Lanjut kita pilih akun perkiraan dengan mengklik kaca pembesar. Karena ini berupa penerimaan piutang yang telah dihapuskan, maka berkaitan dengan cash in bank sebesar 7.200.000 dengan akun di debit. Selanjutnya kita klik lanjut. Berikutnya kita pilih lagi akun yang kedua, yaitu allowance for the full debt. Di sebelah kiri sebesar 7.200.000 dengan nama pemasok Panen Alex. Setelah itu kita klik lanjut. Lalu kita klik info lainnya. Dapat kita ketik keterangan pelunasan piutang yang sudah dihapuskan. Lalu kita klik rincian kembali. Setelah kita yakin telah terinput dengan benar, maka kita bisa mengklik simpan. Jurnal umum berhasil disimpan. Lalu kita lanjut ke transaksi 19. Transaksi ke-19 berkaitan dengan faktur pembelian. Karena sudah tidak ada hubungannya dengan jurnal umum, maka jendela jurnal umum dapat kita tutup. Selanjutnya kita klik pembelian. Klik faktur pembelian. Cari pemasok, yaitu PT Sahabat. Kita ganti tanggal 22 Desember 2020 dengan nomor faktur A17. Lalu kita klik cari barang dan jasa. Yang pertama adalah HP Pavilion 14 dengan kuantitas 13. Harga satuannya 16.200.000. Total harganya yaitu 210.600.000 telah sama dengan soal. Selanjutnya kita klik lanjut. Kita pilih barang kedua dengan mengklik kaca pembesar. Kita pilih Dell Inspiron 15 dengan kuantitas 15 unit dengan harga satuan 12.710.000. Klik total harga sehingga timbul 190.650.000 telah sama dengan soal. Selanjutnya kita klik lanjut. Lalu kita klik info lainnya. Tanggal pengiriman yaitu 22 Desember 2020. Pengiriman dilakukan oleh kurir
Syarat pembayaran N/30. Jika sudah sesuai, maka kita kembali lagi ke rincian barang atau rincian transaksi. Setelah kita yakin total keseluruhan sebesar 441.375.000 telah sesuai dengan total yang tertera di dalam dokumen transaksi 19, maka kita bisa klik simpan. Faktur pembelian berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke transaksi 20. Transaksi ke-20 berkaitan dengan bukti pengeluaran kas dalam hal pelunasan faktur F1289. Karena sudah tidak ada kaitannya dengan faktur pembelian, maka jendela faktur pembelian dapat kita tutup. Selanjutnya kita klik pembelian. Klik pembayaran pembelian. Pembayaran kepada, kita klik kaca pembesar, cari pemasok FA Makmur. Bukti transaksi bisa kita ketik dengan mengklik tanda pensil dan kita ketik BKK 12/6 dengan tanggal 23 Desember 2020 melalui cash in bank dilakukan dengan metode cek atau giro dengan nomor cek CP12/006 tanggal cek 23 Desember 2020. Selanjutnya kita klik ambil. Terlihat data F1289 sudah terchecklist, lalu kita klik lanjut. Nilai pembayaran pada kolom di bawah masih bernilai 0. Oleh karena itu harus kita refresh dengan mengklik circle putih dalam kotak hijau, kita klik sehingga muncul angka 17.600.000 sesuai dengan soal. Setelah itu kita bisa klik info lainnya. Keterangannya bisa kita tulis pelunasan faktur F1289. Setelah itu kita ke rincian transaksi lagi. Setelah sudah yakin dengan penginputan bukti pengeluaran kas, maka kita bisa mengklik simpan. Pembayaran pembelian berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke dokumen transaksi 21, yaitu bukti penerimaan kas berupa pelunasan faktur F11/10. Karena tidak ada kaitannya dengan pembayaran pembelian, maka jendela pembayaran pembelian dapat kita tutup. Selanjutnya, kita klik penjualan, klik penerimaan penjualan, diterima dari, kita klik kaca pembesar, cari pelanggan maju Alex. Dengan nomor bukti, kita ketik BKM 12/5 tanggal 25 Desember 2020 menggunakan akun cash in bank, metode bayarnya dengan cek atau giro dengan nomor cek PC 212 tanggal 25 Desember 2020. Selanjutnya kita klik ambil. F11/10 telah terchecklist, maka kita klik lanjut. Nilai pembayaran pada kolom di bawah masih bernilai 0.
Oleh karena itu, kita harus klik refresh yang bertanda circle di kotak hijau, sehingga muncul angka 19.800.000 sesuai dengan nilai nominal pada transaksi. Selanjutnya, kita klik info lainnya. Keterangannya dapat kita tulis pelunasan faktur F11-10, lalu kerincian transaksi kembali. Setelah kita yakin pengisian transaksi telah benar, maka kita klik simpan. Penerimaan penjualan berhasil disimpan. Lalu kita lanjut ke transaksi 22. Transaksi ke-22 berkaitan dengan voucher kas kecil atau petty cash. Oleh karena itu, jendela penerimaan penjualan dapat kita tutup. Selanjutnya, kita klik kas dan bank. Klik pembayaran. Metode pembayarannya dengan menggunakan akun petty cash. Nomor petty cash-nya bisa kita klik tanda pensil, kita tulis F12-4 tanggal 26 Desember 2020. Selanjutnya kita klik akun perkiraan yang berkaitan dengan perbaikan atap toko yang rusak atau dimasukkan ke dalam akun Other Operating Expense. Kita cari kode 6. Other Operating Expense. Kita klik. Masukkan nilainya sebesar Rp500.000. Selanjutnya kita klik lanjut. Lalu kita klik info lainnya. Catatan dapat kita ketik perbaikan atap toko, penerima Slamet Dirjo. Lalu kita klik rincian transaksi kembali. Setelah kita yakin transaksi voucher kas kecil telah terisi dengan benar, maka kita klik simpan. Pembayaran berhasil disimpan. Lanjut ke transaksi 23. Transaksi ke-23 berkaitan dengan faktur penjualan. Oleh karena itu, jendela pembayaran di dalam Accurate Online dapat kita tutup. Selanjutnya kita klik penjualan. Kita klik faktur penjualan. Cari pelanggan dengan mengklik kaca pembesar. Kita pilih maju elek sesuai dengan soal. Tanggal 27 Desember 2020. Dengan nomor faktur kita ketik F12-3. Lalu kita klik pilih barang dan jasa. Yang pertama adalah XP Pavilion 14. Kuantitasnya adalah 15 unit dengan harga satuan 18 juta. Kita klik total harga sehingga timbul 270 juta sesuai dengan soal. Lalu kita klik lanjut. Berikutnya, kita pilih barang yang kedua, yaitu Dell Inspiron 15 dengan kuantitas 10 unit.
harga satuan 15.500.000. Kita klik total harga sehingga timbul 155 juta sesuai dengan total harga yang tercantum dalam bukti transaksi nomor 23, maka kita klik lanjut. Selanjutnya kita klik info lainnya. Kita ketik nomor PO-nya yaitu 124, tanggal pengiriman 27 Desember 2020, dikirimkan oleh kurir. Setelah itu kita ke rincian transaksi kembali. Setelah yakin total akhirnya sebesar 467.500.000 sesuai dengan soal, maka bisa kita klik simpan. Selanjutnya kita ke transaksi 24. Transaksi ke-24 berkaitan dengan faktur pembelian. Oleh karena itu, jendela faktur penjualan di Accurate Online dapat kita tutup. Kita klik pembelian, klik faktur pembelian. Cari pemasok, FA Makmur, tertanggal 29 Desember 2020. Nomor fakturnya adalah G11. Lalu kita cari pilih barang XP Pavilion 14 dengan kuantitas 12 unit. Harga satuannya 16.210.000. Kita klik total harga sehingga muncul angka 194.520.000 sesuai dengan total harga yang tercantum dalam faktur pembelian, maka kita klik lanjut. Pilih barang yang kedua, yaitu Dell Inspiron 15. Ketik kuantitasnya, yaitu sebesar 11 unit dengan harga satuan 12.400.000. Kita klik total harga sehingga muncul angka 136.400.000 sama dengan total harga yang tertera dalam dokumen transaksi nomor 24. Lalu kita klik lanjut. Berikutnya kita klik info lainnya. Tanggal pengiriman kita ganti menjadi 29 Desember 2020 dengan pengiriman dilakukan oleh kurir. Setelah semuanya telah terisi, kita kembali ke rincian transaksi. Setelah kita yakin total akhir transaksi 364.012.000 sama dengan total transaksi yang terdapat dalam dokumen transaksi nomor 24, maka kita bisa klik simpan. Faktur pembelian berhasil disimpan. Lanjut ke transaksi 25. Transaksi ke-25 berkaitan dengan bukti pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran pinjaman bank. Karena tidak ada kaitannya dengan faktur pembelian, maka jendela faktur pembelian pada Accurate Online dapat kita tutup. Selanjutnya kita klik kas dan bank, klik pembayaran,
Metode bayarnya menggunakan cash in bank. Nomor buktinya yaitu BKK 12/7 tanggal 30 Desember 2020. Lalu kita klik akun perkiraan yang berkaitan dengan pembayaran angsuran bank, yaitu bank loan, berarti kodenya 2. Bank Mandiri Bank Loan. Angkanya kita tulis 16 juta. Klik lanjut. Berikutnya kita cari akun perkiraan yang berkaitan dengan bunga pinjaman, yaitu interest expense. Kita masukkan jumlah nominalnya sebesar 3 juta. Klik lanjut. Setelah itu kita klik info lainnya. Dapat kita beri catatan pembayaran hutang bank beserta bunganya. Penerima adalah Bank Mandiri. Setelah itu kita ke rincian transaksi kembali. Setelah kita yakin nilai akhirnya sebesar 19 juta, sudah sesuai dengan transaksi yang ada di dalam bukti transaksi 25, maka kita bisa mengklik simpan. Pembayaran berhasil disimpan. Selanjutnya, kita masukkan bukti memorial ke dalam jurnal umum dengan mengklik buku besar, klik jurnal umum. Tanggal 31 Desember 2020, nomor bukti kita masukkan BM 12, bukti memorial, BM 12/1, mohon maaf. Nomor bukti dapat kita isi BM 12/1, yaitu data yang nomor 1 telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri per 31 Desember 2020. Bank Mandiri telah mengkredit saldo bank untuk interest revenue sebesar 5.320.000 dan mendebit untuk bank service charge sebesar 250.000. Oleh karena itu, kita cari akun perkiraannya, yaitu yang pertama adalah cash in bank, di debit sebesar 5.070.000. Kenapa 5.070.000? Yaitu didapat dari 5.320.000 dikurang 250.000. Setelah itu kita klik lanjut. Pilih akun yang kedua, yaitu berkaitan dengan bank service charge. Di debit sebesar 250.000. Setelah itu kita klik lanjut. Akun ketiga, yaitu kita cari interest revenue atau interest income sebesar 5.320.000 dikredit, lalu kita klik lanjut.
Transaksi BM12.1 telah selesai di input. Setelah itu kita klik simpan. BM12.1 berhasil disimpan. Lanjutnya kita masukkan BM12.2. Tanggal transaksi 31 Desember 2020. Data dokumen yang kedua untuk bukti memorial, yaitu nilai persediaan barang dagang yang di gudang sudah sesuai dengan kartu persediaan akhir store supplies senilai 4.850.000. Persediaan akhir 4.850.000. Oleh karena itu, kita harus mencari berapa store supplies yang habis terpakai. Caranya, kita bisa membuka buku besar, klik akun perkiraan, klik kotak berwarna hijau, kita cari store supplies. Di sini tertera bahwa store supplies saldo awalnya sebesar 10.700.000 dan nilai persediaan akhirnya 4.850.000. Oleh karena itu, kita harus mencari beban atau store supplies yang habis terpakai dengan cara mengurangkan saldo awal dengan saldo akhirnya, yaitu 10.700.000 dikurang 4.850.000. Kita hitung dengan kalkulator. 10.700.000 dikurang 4.850.000 sama dengan 5.850.000. Kita kembali lagi ke jurnal umum, ke jendela jurnal umum, kita klik. Kita cari akun Store Supplies Expense. Sebesar 5.850.000 di debit, klik lanjut. Akun lawannya yaitu kita cari Store Supplies, di kredit sebesar 5.850.000. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah jurnal umum untuk BM12-2 telah selesai di input, maka kita klik simpan. Selanjutnya, bukti memorial yang ketiga. Tanggal 31 Desember 2020. Nomor buktinya adalah BM12-3, yaitu kita kembali ke soal bahwa data ketiga, beban sewa toko dan beban asuransi bulan Desember 2020 masing-masing sebesar 2.500.000 dan 1.250.000. Karena data yang ketiga ini sudah dalam bentuk beban sewa dan beban asuransi, maka kita langsung bisa menginputnya, yaitu dengan cara pilih akun beban sewa atau rent expense. Kita ketik angkanya sebesar 2.500.000 di debit, lalu kita klik lanjut. Berikutnya kita cari akun perkiraan lawannya, yaitu sewa dibayar di muka atau prepaid rent.
dikredit sebesar 2.500.000. Lalu kita klik lanjut. Perkiraan berikutnya yaitu kita cari beban asuransi atau insurance expense. Di debit kita taruh angka 1.250.000. Lalu kita klik lanjut. Berikutnya kita cari akun lawannya, yaitu asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance, dikredit sebesar 1.250.000. Lalu klik lanjut. Untuk BM12.3 telah selesai diinput, maka kita bisa mengklik simpan. Selanjutnya, kita masukkan BM12 strip 4 tanggal 31 Desember 2020. Kembali ke soal, kita baca terlebih dahulu. Taksiran beban kerugian piutang periode ini ditaksir sebesar 13.945.000. Maka transaksi yang berkaitan adalah dengan beban kerugian piutang atau bad debt expense di debit sebesar 13.945.000. Lalu kita klik lanjut. Akun lawannya yaitu allowance for doubtful debt dikredit sebesar 13.945.000 dengan pelanggan. Nah, di sini di dokumen bukti memorial untuk poin yang keempat tidak tercantum taksiran kerugian piutang untuk pelanggan siapa. Dan seharusnya 13.945.000 itu untuk seluruhnya. Tapi di Accurate Online diminta per customer. Oleh karena itu kita masukkan saja yaitu Maju Alex. Kita klik Maju Alex, klik lanjut. Setelah kita yakin transaksi BM12 strip 4 telah terinput dengan benar, maka kita bisa mengklik simpan. Transaksi berhasil disimpan. Selanjutnya, BM12.5 tanggal 31 Desember 2020. Kita baca terlebih dahulu transaksinya. Gaji bulan Desember 2020 sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 4 Januari 2021. Listrik dan telepon bulan Desember 2020 sebesar 2.200.000 akan dibayar pada tanggal 8 Januari 2021. Oleh karena itu, gaji bulan Desember dan beban listrik dan telepon bulan Desember akan menjadi utang beban yang akan dibayarkan di bulan Januari 2021. Oleh karena itu, kita pilih akun perkiraan. Pertama adalah beban gaji, wages and salaries.
kode 6 sebesar di debit 3.500.000. Lalu kita klik lanjut. Lawannya adalah utang beban. Kita klik accrued expense atau expense payable. Kodenya adalah 2. Di kredit 3.500.000, klik lanjut. Berikutnya transaksi untuk listrik dan telepon bulan Desember yang akan dibayarkan di tanggal 8 Januari 2021, maka kita pilih akun perkiraan listrik dan telepon, beban listrik dan telepon, yaitu kodenya 6. Telepon, water, and electricity expense di debit sebesar 2.200.000. Lalu kita klik lanjut. Lawan perkiraannya adalah expense payable, kodenya 2. Di kredit sebesar 2.200.000, lalu kita klik lanjut. Setelah kita yakin transaksi telah terinput dengan benar, maka kita bisa klik simpan. BM12.5 berhasil disimpan. Selanjutnya kita input BM12.6. Tanggal 31 Desember 2020. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Oleh karena ini, maka kita butuh akun perkiraan PPN income dan PPN outcome. Kita lihat saldo PPN income dan PPN outcome pada akun perkiraan. Kita jendela akun perkiraan tadi belum ditutup ya. Maka kita buka dulu akun perkiraan, jendela akun perkiraan kita buka. Kita lihat PPN income. Saldo PPN income. Nih, di sini saldo PPN income sebesar 99.217.000 ada di debit. Oleh karena itu nanti pada saat kita input penyesuaian, kita taruh PPN income-nya di kredit supaya PPN income-nya menjadi nilainya 0. Selanjutnya kita cari PPN outcome. PPN outcome sejumlah 104.800.000 berada di kolom kredit. Maka pada saat kita input ke dalam jurnal penyesuaian, maka PPN outcome harus kita taruh di posisi debit. Oke, kita kembali ke jendela jurnal umum untuk memasukkan transaksi penyesuaian. Kita klik jurnal umumnya. Kita cari PPN outcome. Rp104.800.000. Kita taruh dia di debit. Lalu kita klik lanjut. 99.217 99.217.000 di kredit posisinya. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu selisih antara debit dengan kredit kita masukkan ke PPN payable sesuai arahan dari soal, yaitu kita
klik kaca pembesar, kita cari PPN payable di kode 2. Yaitu posisinya di kredit senilai 5.583.000. Lalu kita klik lanjut. Setelah kita yakin dengan transaksi BM12.6 telah terinput dengan benar, maka kita klik simpan. BM12.6 berhasil disimpan. Selanjutnya transaksi BM12-7 tanggal 31 Desember 2020. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Di poin ke-7, hitung pajak penghasilan atau PPh perusahaan sesuai dengan kebijakan PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5% dikali peredaran bruto bulan Desember 2020. Dalam kurung, penjualan dikurangin retur penjualan kalau kita ingin mencari penjualan dikali dengan tarif 0,5%. Tapi ada cara cepatnya, yaitu Ibu melihat dari akun PPN outcome. Kita lihat akun perkiraan, jendela akun perkiraan belum ditutup ya. Kita klik jendela akun perkiraan. Kita lihat PPN outcome-nya sebesar 104.800.000. Berarti salesnya, penjualannya adalah 1.048 juta. Karena PPN outcome merupakan 10% dari sales, berarti salesnya adalah 1.048 juta. Kita buka lagi jurnal umum, jendela jurnal umum untuk memasukkan transaksi penyesuaian, yaitu dengan mencari akun perkiraan income tax expense, yaitu kodenya adalah income tax expense, ditaruh di debit, yaitu sebesar 0,5% dikali 1.048 juta. Kita masukkan kalkulator, yaitu 1.048 juta dikali 0,5% sama dengan 5.240.000. Kita masukkan angkanya 5.240.000. Lalu kita klik lanjut. Akun yang kedua yaitu income tax payable, kodenya 2. Berada di posisi kredit sebesar 5.240.000. Lalu kita klik lanjut. Setelah kita yakin transaksi BM12-7 telah terinput dengan benar, maka kita klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu BM12-8 tanggal 31 Desember 2020 tentang penyusutan aktiva tetap sebesar 1.500.000. Maka kita cari akun perkiraan berupa beban penyusutan aktiva tetap atau kodenya itu 6. Depreciation expense of equipment di debit sebesar 1.500.000. Lalu kita klik lanjut. Akun yang kedua, kita cari lawannya yaitu akumulasi equipment accumulated depreciation di kredit sebesar 1.500.000. Lalu klik lanjut.
Setelah BM 12.8 terisi dengan benar, maka kita klik simpan. Setelah transaksi penyesuaian selesai diinput, maka selesai sudah proses penginputan transaksi dalam Accurate Online. Pembelajaran selanjutnya, kita akan melihat dan mencetak laporan keuangan. Oke, sampai sini dahulu pembelajaran proses penginputan transaksi dalam Accurate Online. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.